wabarakatuh. Saya Radia Yustin Jawas, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Alor. Di sini saya mau melakukan supervisi akademik dengan rekan guru saya. Silakan Bapak perkenalkan diri. Baik, nama saya Ardianto Hasan. Saya guru mata pelajaran geografi. Baik Bapak Ardi, jadi kita akan melaksanakan supervisi akademik. Jadi saya jelaskan sedikit dulu di sini. Supervisi akademik ini ada 3 tahapan yang nanti akan kita sama-sama amati begitu. Yang pertama itu adalah supervisi akademik praobservasi sebelum observasi di dalam kelas. Lalu observasi itu ketika saya bersama Bapak Ardi bersama-sama masuk ke dalam kelas, dan juga pasca observasi ketika setelah selesai Bapak Ardi melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah, jadi hari ini kita mau berdiskusi, bertukar pikiran terkait kesiapan Bapak Ardi untuk supervisi kita nanti, agar bagaimana supaya supervisi yang kita laksanakan itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, untuk pertemuan kali ini kira-kira apa yang Bapak Ardi harapkan Bapak Ardi bisa dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Baik, jadi mungkin dari pertemuan yang kita Ibu lakukan terhadap saya ini bisa menjadi salah satu pegangan tersendiri atau wawasan tersendiri bagi saya untuk bisa melaksanakan apa yang direncanakan. Ya, untuk melaksanakan supervisi akademik begitu ya Bapak. Ya, jadi kira-kira adakah lagi hal yang mau Bapak diskusikan begitu mungkin? Mungkin lebih kita bisa berdiskusi tentang RPP yang akan saya gunakan untuk mengajar nanti. Untuk mengajar, oke, baik Bapak. Jadi kita hari ini mau berdiskusi tentang RPP atau perangkat pembelajaran yang nanti Bapak gunakan dalam supervisi besok ya Bapak. Oke, kalau boleh saya tahu Bapak, kira-kira materi pembelajarannya itu tentang apa? Materi saya untuk sekarang ini sudah di kompetensi dasar 3.6, yaitu tentang pengaruh faktor geografi terhadap keragaman budaya Indonesia. Jadi materinya itu tentang pengaruh faktor geografi terhadap keragaman budaya Indonesia. Baik Bapak. Tujuan pembelajarannya kira-kira apa ya Bapak? Tujuan pembelajarannya peserta didik mungkin dapat memahami apa saja pengaruh letak geografi terhadap keragaman budaya yang ada di Indonesia. Iya, baik Bapak. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini, apa yang ingin Bapak kembangkan setelah pembelajaran yang Bapak lakukan? Meningkatkan literasi murid, ya, sehingga murid bisa mencatat informasi tentang pengaruh faktor geografi terhadap keragaman budaya. Kira-kira apa yang Bapak sudah persiapkan untuk pelaksanaan supervisi besok Bapak? Jadi yang pertama yang sudah saya siapkan itu RPP berdiferensiasi seperti yang pernah Ibu jelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua video pembelajaran yang sudah berisi budaya positif dan kompetensi sosial dan emosional atau KSE. Ya, alhamdulillah ya, walaupun saya kemarin penjelasannya cuman diskusi singkat saja begitu dengan Bapak, namun Bapak sudah mempersiapkan RPP berdiferensiasi dengan budaya positif dan KSE yang ada di dalamnya, begitu Bapak? Ya, alhamdulillah. Jadi sekarang saya mau bertanya lagi, mungkin strategi apa yang nantinya Bapak gunakan dalam pembelajaran di kelas nanti? Baik, jadi mungkin strategi yang akan saya gunakan ini adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan metode ceramah dan tanya jawab. Jadi mungkin peserta didik terlebih dahulu nonton video, setelah itu kemudian ada proses diskusi, ceramah dan tanya jawab yang akan berlangsung. Kemarin kan untuk pembelajaran diferensiasi ini kita harus mengetahui kebutuhan belajar murid. Apakah Bapak sudah pernah memetakan kebutuhan belajar murid? Setelah pemetaan kebutuhan belajar kemarin, murid-murid hanya satu kelompok saja ya
yaitu sebagian besar kelompok menggunakan video visual. Audio visual. Ya, audio visual. Oh, jadi kebanyakan murid-murid itu cuman sebagian besar memang audio visual Iya. begitu Bapak. Jadi Bapak memutuskan untuk menggunakan video pembelajaran Video pembelajaran. saja. Ya. Oh, jadi Mungkin betul dengan seperti begitu itu ya. pembelajarannya akan lebih memiliki suasananya akan lebih menarik gitu. Ya, dan murid juga mungkin akan lebih paham begitu Iya, ya iya. Bapak. Oke. Untuk pembelajaran besok, kira-kira adakah kekhawatiran yang Bapak rasakan mungkin? Bapak khawatir apa yang akan terjadi atau peristiwa apa yang mungkin Bapak di luar kendali Bapak nanti? Apa yang Bapak khawatirkan? Yang paling mendasar di sini itu masalah waktu. Masalah waktu. Ya, karena ini pembelajaran kali ini kan kita ingin menggunakan video. Ya. Otomatis durasinya juga cukup lama, kemudian setelah itu ada diskusi lagi. Ya. Habis diskusi ada tanya jawab lagi. Nah, ini mungkin membutuhkan kekhawatiran saya nanti waktu pembelajaran normalnya tidak cukup. Iya, pembelajaran. Iya betul. Jadi karena khawatirnya waktu, kira-kira bagaimana caranya Bapak untuk mengatasi kekhawatiran tersebut? Mungkin harus ada siswa yang dijadikan sebagai rekan kerjasama di kelas. Artinya jika pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban cepat, maka siswa itu yang harus menjadi orang yang bisa menjawab pertanyaan tersebut, sehingga tidak terlalu memakan waktu, artinya tidak menunggu satu-satu siapa yang harus jawab, siapa yang harus jawab. Ya, jadi langsung mereka misalnya siswa itu cepat menjawab begitu ya Bapak. Kira-kira siapa yang Bapak ajak kerjasama? Siswa itu Siswa, ya? ya. Iya. Tadi Bapak sudah bilang bahwa yang nanti bisa diajak kerjasama mungkin siswa. Adakah lagi orang-orang yang mungkin Bapak bisa ajak kerjasama dalam pembelajaran besok? Untuk sementara belum. Ya, siswa saja. Siswa berarti. saja dulu. Oke, baik. Lalu kira-kira kapan rencananya rencana-rencana Bapak ini Bapak realisasikan? Mungkin secepatnya sesuai dengan jadwal pembelajaran. Ya, pas Nanti, kita ya. supervisi tentunya ya Bapak. Ya. Jadi nanti mungkin setelah supervisi ini kita masih bisa berdiskusi lagi untuk kemajuan kita bersama tentunya. Jadi setelah pertemuan kali ini kira-kira apa yang ingin Bapak harapkan di pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti besok? Baik, mungkin dengan pertemuan ini saya bisa lebih memahami RPP berdiferensiasi, budaya positif dan KSE. Untuk akhir dari pertemuan kita, kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan dari pembicaraan kita kali ini, dari awal tadi sampai akhir ini, kira-kira apa saja yang Bapak dapatkan? Banyak, mulai dari persiapan tentang RPP, pembuatan RPP yang berdiferensiasi, kemudian tentang tujuan pembelajaran, kemudian persiapan di kelas, sampai pada kekhawatiran saya sendiri tentang keterbatasan waktu yang akan kita hadapi besok ketika belajar, dan terakhir mungkin tentang siapa yang bisa diajak kerjasama di kelas. Jadi dari pertemuan awal ini, observasi awal ini mungkin bisa menjadi pegangan saya untuk ketika besok mengajar bisa berjalan sesuai dengan yang Ibu harapkan. Iya. Bukan ibu saya harap sesuai dengan yang kita harapkan. Yang kita harapkan. Terima kasih Bapak sudah mau meluangkan waktunya untuk melakukan observasi awal sebelum kita melakukan observasi di kelas besok. Semoga berhasil pembelajarannya dan bisa melaksanakan RPP berdiferensiasi yang memuat KSE dan juga budaya positif di dalamnya. Semangat Pak Ardi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya semua ya. Jadi hari ini merupakan pertemuan kita yang pertama di bulan apa? Bulan Mei. Setelah sekian lama kita diliburkan, maka hari ini kita kembali untuk berjumpa khususnya dalam mata pelajaran geografi di bulan Mei, awal Mei ini.
Dan itu kalau kita pertahankan, kita harus bisa meninggalkan hal-hal yang buruk di masa lalu, dan di bulan yang baru ini kita harus menggunakan semangat-semangat yang baru agar proses belajar kita bisa berjalan sebagaimana mestinya. Baik, kali ini siapa saja yang bisa masuk? Aulia, Fadil, Febri. Baik, untuk mengawali pembahasan kita pada materi yang pernah kita bahas, kira-kira siapa yang masih ingat? Kita punya belajar sudah sampai di mana? Ya, baik. Jadi kita punya materi itu sejauh ini sudah sampai di kompetensi dasar yang ketiga. Nah, tentang apa ya? Keagamaan budaya bangsa sebagai identitas nasional. Budaya bangsa. Materi kita yang akan kita bahas itu adalah keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, Pak Guru sudah sempat memberikan penjelasan, gambaran, kemudian contoh-contoh berkaitan dengan pengertian dan macam-macam budaya. Nah, kira-kira siapa yang masih bisa mengingat kembali materi yang sudah pernah Pak Guru sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya? Pengertian budaya. Bagaimana? Iya. Budaya ini adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi kita, ya. Dari kecil, ya, semenjak kita tumbuh di masyarakat, itu kita selalu dibenturkan dengan yang namanya budaya. Keseharian kita pun selalu diperhadapkan dengan yang namanya budaya. Bahkan seringkali itu kita selalu menyaksikan atraksi-atraksi budaya yang setiap hari diperagakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, maka sebagai generasi yang akan melanjutkan dan mewariskan budaya, itu perlu kemudian kita harus memahami dan mempelajari apa itu budaya. Oleh karena itu, maka tadi Sudis bilang sederhananya dalam keseharian itu budaya bisa kita artikan sebagai kebiasaan. Apa itu kebiasaan? Segala sesuatu yang Anda lakukan itu adalah bagian dari budaya. Baik, sekarang kita akan menyimak video, ya, salah satu video pembelajaran. Sekarang tiap kalian ini duduk berpasang-pasangan, kan? Ada temannya. Nanti Pak Guru putar video, silakan diamati. Kira-kira poin penting apa yang bisa kalian ambil setelah kalian menyimak video ini? Silakan keluarkan buku dan poinnya. Kemudian nanti ketika Pak Guru memutar video ini, maka teman-teman itu bisa mencatat poin-poin penting atau merangkum poin-poin penting yang ada di dalam video ini. Kemudian setelah itu kita akan melakukan diskusi. Misalnya kelompok A, itu apa yang kamu dapat tadi kamu nonton video ini? Nanti kamu sampaikan. Begitu. Kelompok B juga begitu. Dari kamu nonton video ini apa yang kamu bisa ambil? Dari kelompok C juga begitu, ya. Jadi silakan. Sudah siap semua. Baik. Kalau begitu, Pak Guru akan memulai pemutaran videonya. Silakan diperhatikan baik-baik agar tidak keliru. Kita akan bahas mengenai pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radia Yustin Jawas, CGP Angkatan 7 Kabupaten Alor, akan melaksanakan supervisi akademik. Rangkaian supervisi akademik ini sudah dilalui dengan tahap praobservasi, observasi, dan juga sekarang adalah tahapan yang terakhir, yaitu pasca observasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan coaching bersama rekan guru saya sebelumnya yang telah saya lakukan supervisi akademik, yaitu Bapak Ardi sebagai guru geografi. Baik Pak Ardi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi sekarang saya mau meminta waktu Pak Ardi sedikit. Ya, Apakah Pak bisa. Ardi sibuk? Tidak bisa. Ya, jadi kali ini kita akan melakukan percakapan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang supervisi yang telah kita supervisikan kemarin. Saya supervisikan kemarin itu kira-kira terkait percakapan kali ini tentang pembelajaran kemarin, observasi yang telah saya lakukan atau supervisi akademik yang telah kita lakukan itu, apakah apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita kali ini? Ya, mungkin kita akan melakukan sharing tentang pembelajaran kemarin terkait apa saja kekurangan, sehingga saya bisa menjadikan itu sebagai perbaikan dan masukan untuk saya ke depannya untuk menjadi lebih baik. Atau mungkin ada masukan dari Ibu Dia mungkin bisa disampaikan juga. Ya, baik Bapak. Jadi harapan Bapak itu biar sama-sama bisa melihat apa kekurangan mungkin ya Bapak, tadi Bapak bilang, dan juga bagaimana perbaikannya mungkin ke depannya biar bisa menjadi lebih baik. Begitu Bapak? Ya. Ya. Terus setelah melaksanakan pembelajaran kemarin itu kira-kira bagaimana perasaan Pak Ardi? Cukup baik, sudah lega karena sudah merencanakan pembelajaran dengan baik, kemudian dalam proses pelaksanaan juga berjalan dengan baik-baik saja. Kira-kira kan sebelum observasi kemarin itu kita sudah melaksanakan percakapan praobservasi ya Bapak. Di percakapan praobservasi itu Bapak sudah menyebutkan pengembangan apa saja yang ingin Bapak lakukan. Nah, pada saat observasi apakah rencana pengembangan yang Bapak lakukan itu sudah tercapai semua? Sudah. Setelah proses belajar berlangsung, saya sudah menggunakan media RPP berdiferensiasi, kemudian dengan budaya positif, menggunakan KSE di dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran juga berjalan dengan cukup baik. Saya rasa anak-anak sudah belajar berliterasi dan juga berkolaborasi. Jadi hampir semua sudah sesuai dengan yang Bapak rencanakan ya. Iya. Terkait dengan tujuan pembelajaran, kira-kira anak-anak apakah sudah mencapai tujuan pembelajaran yang Bapak buat? Iya, anak-anak juga sudah mulai memahami materi yang disampaikan berkaitan dengan pengaruh geografi terhadap keragaman budaya yang ada di Indonesia. Oh iya, baik. Ya, baik Bapak. Jadi anak-anak itu sudah bisa mencapai tujuan pembelajarannya ya. Jadi dari pembelajaran kemarin, kira-kira apa yang Bapak rasakan sudah baik dan apa yang Bapak rasa masih kurang dalam pembelajaran sehingga perlu diperbaiki? Yang sudah baik dulu, kira-kira apa saja yang Bapak rasakan sudah baik? Yang sudah baik, saya rasa pembelajaran itu berlangsung sesuai dengan pembelajaran yang kontekstual, sehingga anak-anak juga bisa memahami materi pembelajaran sesuai dengan video yang saya tampilkan kemarin. Ya, jadi baik, menurut Bapak itu kelebihannya adalah pembelajaran yang telah dilakukan kemarin itu adalah pembelajaran yang sudah kontekstual ya Bapak. Jadi anak-anak lebih mudah begitu memahaminya, dan juga karena Bapak sudah menggunakan media pembelajaran yang variatif. Begitu. Ya, baik. Itu kelebihannya Bapak. Lalu apa yang Bapak rasakan kurang dan masih butuh diperbaiki ke depannya?
Yang pertama berkaitan dengan keaktifan siswa. Ya. Proses pembelajaran sudah kita upayakan dengan baik, akan tetapi keaktifan siswa masih dikategorikan kurang cukup baik gitu. Ya. Kemudian yang kedua ini berkaitan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, karena ini adalah sesuatu yang baru ya, meskipun memang sudah kita ketahui sedikit-sedikit sudah kita pelajari, akan tetapi karena di sekolah ini belum menerapkan merdeka belajar sehingga Kurikulum merdeka. kurikulum merdeka, sehingga ini pelajaran berdiferensiasi ini masih baru menurut kami. Iya, tapi semuanya pasti akan bisa kalau terbiasa ya Bapak. Iya, iya. Sama seperti kurikulum 2013. Itu kan kita belajar terbiasa, nah sudah biasa Iya, jadi iya. bisa. Oke, baik Bapak. Kira-kira dari kekurangan-kekurangan Bapak tadi, Ya. apa saja yang bisa Bapak lakukan atau mungkin strategi apa yang Bapak dapat lakukan agar kedepannya itu diperbaiki, seperti itu terjadi perbaikan ke depannya. Mungkin setelah ini saya akan lebih giat untuk mempelajari apa itu pembelajaran berdiferensiasi, itu yang pertama. Kemudian mungkin bisa mengikuti diklat-diklat yang dilakukan di platform Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar ya. Kemudian mungkin bisa bergabung dengan teman-teman MGMP untuk lebih mempelajari lebih jauh tentang apa yang dikatakan dengan pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Ya, itu untuk ini ya Bapak, untuk pembelajaran berdiferensiasi. Kalau untuk keaktifan peserta didik, kira-kira apa yang dapat Bapak lakukan? Ya mungkin nanti proses penerapan pembelajarannya yang akan diganti caranya. Ya. Dengan metode-metode lain nanti kita upayakan supaya siswa bisa lebih aktif lagi ke depannya. Ya, baik Bapak. Jadi seperti itu tadi saya ada catat 3 strateginya. Yang pertama adalah Bapak akan menggali lebih dalam lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Lalu Bapak mengikuti diklat di platform Merdeka Mengajar. Lalu Bapak belajar bersama guru-guru lain di MGMP ya, guru geografi khususnya ya. Lalu Bapak juga akan menggunakan metode-metode pembelajaran yang baru mungkin ya, agar anak-anak lebih aktif begitu ya Bapak. Oke, baik, itu tadi untuk untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Lalu sekarang untuk perbaikan ini tentunya Bapak tidak mungkin sendiri. Tentunya kita membutuhkan orang lain. Kira-kira siapa yang dapat mendukung Bapak dalam rencana-rencana Bapak ini? Mungkin yang pertama rekan-rekan guru ya, lebih khususnya mungkin rekan-rekan guru yang ada di sekolah ini. Kemudian kepala sekolah, orang-orang terdekat itu juga bisa kita jadikan sebagai orang yang bisa membantu untuk lebih baik ke depannya begitu. Untuk melaksanakan rencana yang telah Bapak buat tentunya ya. Nah, jadi baik Bapak, untuk rencana-rencana pengembangan diri ini, mungkinkah ada rencana-rencana khusus atau jadwal-jadwal khusus, maksud saya, jadwal khusus Bapak untuk melaksanakan rencana-rencana Bapak ini? Mungkin nanti akan saya buatkan jadwal, akan tetapi saya akan upayakan dalam waktu dekat ini. Intinya adalah sebelum ujian akhir itu dilaksanakan ya. Iya, bagus sekali Bapak ya. Jadi sebelum ujian atau sebelum tahun ajaran baru mungkin ya Bapak. Jadi memang kita itu harus selalu mengembangkan diri kita, bukan bermanfaat, ilmu itu pasti akan bermanfaat bukan saja untuk kita, pasti untuk orang lain juga, terutama murid-murid kita atau peserta didik kita. Kita akan pasti ilmu yang kita pelajari ini pasti bermanfaat meskipun mungkin sedikit, seperti itu ya Bapak. Nah, Bapak, dari percakapan ini mungkin kira-kira adakah yang mengganjal lagi yang ingin Bapak tanyakan atau Bapak masukan buat saya pribadi? Saya rasa pas. Oke, baik Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga apa yang menjadi percakapan kita kali ini ada manfaatnya juga untuk Bapak. Lalu rangkaian supervisi ini mulai dari praobservasi, observasi maupun pasca observasi itu juga ada manfaatnya untuk Bapak meskipun sedikit ya Bapak. Ya, terima kasih atas waktu Bapak, terima kasih atas bantuan Bapak. Sampai jumpa mungkin di pertemuan kita selanjutnya, coaching atau percakapan kita santai seperti ini.